Ini jelas-jelas Pak Dikin ini mau keluar, belum keluar dari pintu, mau menuju ke teras, yang teras tadi ada kursi penjalin tadi. Ini Pak Dikin mau keluar, tiba-tiba ada suara dengan jelas banget. Aku ora seneng bocah-bocah kayak gini. Aku tidak suka dengan mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Boom 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 boom. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itu doa saya setiap hari ya untuk semua penikmat channel Rian Agus Widodo. Dari kemarin saya ini jatuh sakit, saya ini butuh kerokan, saya ini butuh dipijit. Akhirnya ibu saya ini ngerokin, "Le, kowe kok kerja terus ngene ya, Le? Ben mari ndang Le, ben ngumpulke duit ndang nikah." Gitu kata ibu saya seperti itu. Saya kemarin bener-bener sakit, tapi sekarang ini saya berusaha untuk semaksimal mungkin untuk menceritakan pengalaman-pengalaman, kisah-kisah misteri, kiriman-kiriman dari kalian semuanya. Oke, tak perlu lama-lama ya. Ini ada kisah kiriman sembari absen. Oh ya, nah ini ada kiriman dari salah satu subscriber di sini, di mana ada seseorang, kita sebut saja namanya Dani. Ya. Dani ini kuliah di luar kota, di mana tempat kuliahnya Dani ini deket sama rumah neneknya. Apa hubungannya nih? Jadi, rumah neneknya ini udah puluhan tahun gak dipakai. Nah, Dani mikir, daripada aku ngekos, ini uangnya masih bisa buat ditabung uang kosnya. Akhirnya Dani ini mikir, daripada uangnya buat ngekos, ya kan, mending buat yang lain ditabung atau apa. Dan Dani ini nempatin rumah nenek yang udah lama gak dipakai puluhan tahun. Nah, disinilah saat Dani nempatin rumah itu, ternyata ini rumah bukan sembarang rumah. Ini ngeri banget ceritanya. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke rumah Dani. Canda. Kita langsung saja menuju ceritanya. Seperti biasa, nama tempat toko disamarkan untuk keamanan bersama. Toko di sini saya bilang tadi kan, kita sebut saja namanya Dani. Dani ini hidup dengan bapak, ibu, dan adik-adiknya, gitu kan. Nah, Dani ini mau kuliah. Setelah lulus SMA, Dani ini ngomong sama bapaknya, "Pak, aku pengen kuliah." Kita sebut saja dia kuliahnya di Semarang, ya kan. Dani ngomong sama bapaknya, "Aku pengen nerusin kuliah, Pak." "Tenang, Le, kamu mau nerusin kuliah? Mau kuliah di mana?" "Bapak ibu ini seneng dengernya kalau kamu pengen nerusin kuliah." "Ya terserah kamu, mau nerusin kuliah atau kerja terserah kamu." "Kuliahnya di mana?" "Di Semarang, Pak." "Semarang, Bu." "Emang kenapa toh, Pak?" "Ya nggak apa-apa. Kalau memang mau kuliah di Semarang, nanti Bapak yang nganter pendaftarannya." "Dani bisa sendiri kok, Pak." "Nggak apa-apa. Nanti cari hari, udah tepat harinya, nanti Bapak yang nganter." "Iya, Pak." Nah, singkat cerita akhirnya tibalah pendaftaran, ya kan? Pas pendaftaran, Dani bener-bener diantar oleh bapaknya. Kita sebut saja namanya Pak Tomo. Pak Tomo ini nganter Dani nih. Setelah nganter, pendaftaran semuanya selesai, ya kan? Pak Tomo ini melewati daerah arah ke rumahnya neneknya Dani. Pak Tomo ini tiba-tiba melewati rumah itu. Pak Tomo pun ngomong, di jalan ini ngomong, Pak Tomo menggunakan mobil, ini ngomong sama Dani, "Terus kamu mau ngekos di mana, Le? Rumah kita ini kan jauh dari kampusmu. Kamu paling nggak harus ngekos di sini, di daerah-daerah deket kampusmu, biar kamu itu nggak bolak-balik. Sayang-sayang uangnya," kata bapaknya Dani. Nah, setelah itu Dani ngomong sama bapaknya, "Nanti Pak, Dani kan di sini nanti ada temen, Dani nanti bakalan nyari kosan yang pas." "Oh yowis." Akhirnya mobil itu melaju untuk pulang, mau pulang ke rumahnya Dani lagi kan. Nah, pada saat itu Dani bingung, "Pak, lah ini arahnya kemana? Kok nggak arah ke kita pulang, Pak? Justru malah kita ini menjauh, Pak. Arahnya mau kemana kita, Pak?" "Bentar, Le, Bapak mau mampir." Nah, Dani bingung di situ. Ternyata ini mampir ke rumah tua. Ada bangunan rumah, ini bangunannya ini hampir kayak bangunan Belanda, ya kan, peninggalan Belanda gitu kan, bangunan rumah tua. Nah, mampirlah di situ. Dan rumahnya ini bangunan Belanda tapi tingkat, ada tingkatnya. Rumahnya ini besar. Nah, pada saat itu mobil diparkir. Dani bingung. "Pak, ini rumah siapa, Pak? Bapak kok kesini? Rumahnya bagus loh, Pak. Ini deket dari kampus lagi. Rumah bagus banget, Pak." "Iya, ini itu dulunya rumah mbahmu. Bapak memang nggak pernah cerita." "Rumahnya mbah, Pak?" "Iya, dulu mbah meninggal sebelum kamu lahir, Le." "Oh gitu, Pak. Sebentar, Bapak tak nemuin orang yang suka bersih-bersih di sini." Nah, akhirnya Pak Tomo, bapaknya Dani ini keluar. Dani pun ikut keluar. Dani ini jalan-jalan di sekitaran rumah itu. Dani ngerasain bener-bener, lah, rumah kok enak banget, adem banget, dan depannya ini ada pohon beringin. Depannya ini bener-bener yang adem, sejuk.
Pagarnya ini masih pagar zaman-zaman dahulu ya kan, zaman-zaman Belanda. Pagarnya ini masih pagar besi yang anyaman-anyaman gitu kan. Nah, Dani ini keliling dia. Dani keliling, dan pada saat itu ternyata memang benar ada orang lagi nyapu. Kita sebut saja namanya Pak Dikin. Pak Dikin ini lagi nyapu. Nah, Pak Tomo ini nyamperin Pak Dikin. Pak Dikin ini usianya 40 tahun. Pak Tomo ini ngomong sama Pak Dikin, "Gimana Pak? Aman?" "Aman Pak, alhamdulillah. Ini Pak, ada uang buat Bapak. Matur nuwun juragan. Maaf kalau sedikit saya ngasihnya." "Nggak apa-apa. Adik-adik juragan juga sering kesini ngasih saya uang." "Oh gitu ya. Ya wis lah, syukur. Gimana keluarga sehat?" "Sehat juragan." "Juragan sama siapa ya?" "Sama anak saya. Dia baru tahu kalau neneknya ini punya rumah di sini." Nah, setelah itu Dani ini dipanggil. Dani. Dani dipanggil, terus gabunglah mereka bertiga ya kan. Duduk-duduklah di teras. Memang terasnya ini besar juga nih. Teras besar, terus ada kursi penjalin. Tahu kan kursi penjalin itu? Kursinya ini bagus banget, kursi antik banget ya kan. Di situ duduk bareng. Di sini Pak Tomo mengenalkan Dani ke Pak Dikin. Dan ini loh namanya Pak Dikin. Pak Dikin ini yang ngerawat rumah nenek di sini. "Oh gitu ya Pak. Rumahnya bagus ya Pak, rumahnya nenek." "Ya jelas bagus. Kan dulunya nenek kamu itu terkenal orang berada. Yuk kayak gini rumahnya. Walaupun ini bentuknya tua, pada zaman dulu ini paling kaya di sini di kampung ini." "Oh gitu ya Pak. Kenapa Bapak baru cerita sih Pak? Nah kamu nggak pernah nanya, kamu itu juga belum lahir." "Ya udah Pak Dikin, kalau gitu saya ini pamit pulang dulu. Tadi itu saya nganterin anak saya ini pendaftaran kuliah. Nah sekalian tak mampir ke sini." "Oh yaudah Pak." Dan akhirnya Pak Tomo ini pulang sama Dani ya kan, pulang ke rumah. Setelah sampainya di rumah, perjalanan yang cukup panjang, Dani pun cerita sama ibunya, "Bu, alhamdulillah saya tadi udah daftar gitu kan ya Bu. Nanti tinggal Dani ini berangkat dan Dani ini harus nyiapin semuanya Bu." "Oh ya Wesley, hati-hati. Pokoknya kalau di Semarang, Ibu pengennya kamu jangan lupa sholat, jangan tinggal ke sholat, apapun itu. Nanti cari kosan yang kamu nyaman. Jangan sampai Ibu denger kamu itu mabuk-mabukan, narkoba segala macem. Yole?" "Nggih Bu." Nah, tibalah waktu dimana hari pertama masuk ke kampus ya kan, masuk kuliah gitu kan. Nah, pada saat itu Dani kenal sama teman-teman di situ. Kuliah pertama ini ya kan, pas lagi di ospek ya kan, lagi di ospek itu Dani ini ketemulah sama cewek. Ceweknya ini cantik. Kita sebut saja namanya Arum. Dani ini deketin Arum. Tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, akhirnya mereka ini kayak nyaman nih. Pada saat itu Dani ini belum nemu kosan. Dani ini jadi masih yang laju naik motor yang jaraknya jauh minta ampun ya kan. Jadi kalau udah sampai di kampus, Dani ini berjalannya waktu, Dani ini masih nginep di kampus. Masih nginep di kampus karena pada saat itu ospek, terus disuruh pada nginep segala macam gitu kan. Di hari keberapa itu Dani ini diomongin sama Arum, "Kamu mending cari kosan yang deket-deket sini." Awalnya seperti itu, Arum ini ngasih solusi seperti itu. Akhirnya Dani pun nurut. Ospek selesai segala macam, itu Dani ini nyari kosan. Dapatlah satu kosan. Dani nyarinya yang bener-bener dekat dengan kampus, yang nggak memakan waktu segala macam. Nah, kosan yang dekat dengan kampus ini ada tapi mahal. Nah, pada saat itu Dani akhirnya ya udahlah, ini orang yang paling deket ini gitu kan. Jaraknya cuma hanya berapa meter, 10 meter atau berapa udah sampai kampus gitu kan ya. Dani tinggal di situ. Arum ini sering dateng, Arum sering ngobrol segala macam. Akhirnya mereka ini pacaran. Mereka ini cepet ceritanya itu mereka ini pacaran. Mereka ini saling support segala macem. Dan Dani ini orangnya baik, begitu juga Arum. Singkat cerita, Arum ini sering main ke tempat kosannya Dani segala macam, pulang kuliah ini mampir ke situ, ngobrol-ngobrol di situ, garap tugas di situ segala macam. Mereka ini saling support gitu kan. Berjalannya waktu, Dani ini punya geng ya. Dani ini punya geng, beberapa teman-temannya. Nah, disinilah Dani mengalami perubahan. Perubahan apa nih? Jadi Dani ini melebur, ikut ke bawah lingkungan. Temen-temennya Dani ini pada suka yang namanya mabuk. Mau ngampus, minum dulu, mampir ke tempat Dani. Karena tempat Dani ini deket dengan kampus, akhirnya tempat Dani ini kayak dijadiin base camp. Kosan Dani ini dijadiin base camp. Teman-teman Dani pada ke situ. Akhirnya Dani pun ikut yang namanya minum-minuman. Dani yang dulunya nggak pernah mengenal seperti itu, akhirnya Dani ini sering ikut minum-minuman. Pada suatu ketika ketemulah sama Arum. Nah, Arum ini bau alkohol. "Kamu minum ya?" Terus Dani baru ngomong, "Iya, teman-teman yang ngajak." "Ya ampun Dani, mending jangan apa? Kok kamu minum-minuman kayak gitu sih?" Si Arum negur seperti itu. "Ah, ya biasalah sama teman-teman. Udahlah, nggak usah dibahas."
oh ya udah pokoknya aku cuma bilangin jangan kebanyakan apa ya, aku nggak suka dengan seperti itu, kata si Arum. Yang namanya cewek ya kan, ngasih tahu cowoknya biar dia nggak suka minum gitu kan, biar dia ngejauhin hal-hal seperti itu gitu kan. Nah berjalannya waktu karena memang kosannya mahal, ini Dani mikir, ini bapak ngasih uang tapi malah hanya buat banyaknya pengeluarannya ini hanya buat kosan. Dani ini mikir, Dani ceritalah sama temannya, kita sebut saja namanya Alek. Dani cerita sama Alek, Lek, aku itu bingung Lek, bapakku itu nyari uang buat aku kuliah ya kan, tapi ini untuk pembayaran kosannya ini aku kok ngerasain terlalu mahal. Si Alek ngomong, lah kan kamu milihnya deket-deket dengan kampus, otomatis mahal lah bro, kata si Alek. Pada suatu ketika Dani udah ngerasain pembayaran agak sedikit berat gitu kan ya, agak sedikit berat, belum lagi pengeluaran di situ karena di Semarang kan kota besar gitu kan. Pada malam minggu Alex ini ngajak Dani, dan sama cewek lu nggak? Kata si Alek, Arum udah pulang dari tadi, ikut aku yuk, ada teman-temanku nanti tak kenalin. Akhirnya Dani ikut Alek nih. Dani ikut Alek, ketemulah sama teman-temannya. Dia main biliar segala macam, dia ke tempat dugem ya kan segala macam, karena memang Dani akhirnya udah kebawa arus gitu kan, udah kebawa arus seperti itu. Dani nongkrong sama teman-temannya. Nah disitulah Dani dan Alek ini kayak sedikit kontrolnya udah mulai hilang. Karena memang udah kemasukan alkohol kan ya. Mereka ini jalan-jalan, mungkin sekedar nyari angin atau apa, ya kan? Mereka jalan-jalan, dan Dani ingat jalan yang dia jalanin di situ sama si Alek. Dani ingat kalau Dani ini pernah lewat situ. Bentar Lek. Ini naik motor, mereka berdua ini naik motor. Bentar Lek. Kenapa Dan? Aku pernah lewat sini Lek. Lewat sini. Ini jalanan ini kamu baru lewat. Aku nggak pernah ngajak kamu lewat jalan ini, kata si Alek. Dani ngomong, ini deket sama rumahnya nenekku. Rumah nenek. Ayo udah, gantian aku depan. Akhirnya Dani ini di depan, Alek yang bonceng nih. Akhirnya Dani ini yang bawa motor. Dan gak lama kemudian ternyata bener, Dani masih ingat jelas jalan menuju rumah nenek. Sampailah ke rumah nenek. Dan pada saat itu motor diparkir ya kan, motor diparkir di depan gerbang ya kan. Gerbang ini masih kekunci, ada gemboknya. Ini hanya diparkir di depan gerbang aja nih, berhenti di depan gerbang. Alex ngomong, wah ini dekat sama kampus, rumahnya bagus, kamu ngapain gak tinggal di sini? Kata si Alex. Iya memang Dan, aku rencananya, kemarin kan aku udah cerita soal pembayaran kosan terlalu mahal. Aku pikir kayaknya gak ada salahnya deh kalau aku nempatin rumah ini, rumah nenekku, udah lama gak dipakai. Ya iyalah, ini bisa buat base camp kita juga. Teman-teman bisa aku bawa ke sini, deket sama kampus, cuma 10 menit sampai kampus. Ya mending ini gratis, ya gak? Nah gak lama kemudian Pak Dikin ini datang. Nyari siapa ya mas? Sambil bawa senter. Pak Dikin, saya Dani, putranya Pak Tomo. Oh alah, masuk. Dibukain lah gerbang itu, cegrek. Motornya dimasukin. Saya kira siapa? Orang udah jam 2 malam kok. Iya Pak, tadi lewat sini. Loh kok kalian bau alkohol? Habis minum ya? Biasalah Pak, anak muda, kata si Dani. Nah akhirnya Pak Dikin pun ngomong, lah mau nginep atau gimana yo? Iya Pak, saya pengen nginep di sini Pak. Loh, emang kenapa Pak? Nggak apa-apa, duduk aja dulu, tak bikin kopi ya. Iya Pak. Ya bro, duduk. Akhirnya duduk di teras itu tadi yang saya bilang nih, kursinya pakai penjalin itu kan, mejanya bulat gitu kan. Nah, Dani sama Alek itu duduk di situ. Gimana Lex? Nyaman nggak? Ya nyaman lah. Orang rumah mewah kok. Cuma emang bentukannya kan kayak gini, kayak drama zaman Belanda, kata si Alex. Tapi keren juga sih, old school juga sih ini buat base camp, kata si Alex. Memang Alex ini orangnya selengean. Pas lagi duduk-duduk kayak gitu, Pak Dikin datang. Monggo, Den, ini kopinya. Oh iya Pak, matur nuwun. Ngopilah di situ, cerita-cerita, ngobrol. Kalian hari ini yakin mau nginep di sini, mau tidur di sini? Dani bilang, iya Pak, udah kemalaman juga dan saya pengen nempatin rumah nenek. Walaupun saya ini nggak pernah lihat wujudnya nenek kayak apa, tapi kan paling nggak nenek saya ini ninggalin mungkin buat cucu-cucunya Pak. Saya kan juga cucunya nenek. Iya sih, apa tidur di tempat saya aja? Soalnya saya ini belum tak beres-beresin di dalam. Nggak usah Pak, nanti saya yang beresin. Tenang aja Pak, udah. Pak Dikinnya ngomong, apa gini aja, mending di tempat saya, enak nyaman juga kok. Nggak Pak, saya nggak mau ngerepotin Bapak. Udah Pak, boleh saya minta kunci Pak, saya pengen masuk Pak. Iya Den, monggo. Dikasihlah kunci itu tadi. Jadi kan tadi lagi di teras nih, akhirnya dikasih kunci. Dibukalah sama Dani, cekrek. Dibukain pintu, cekrek. Rumah itu dalamnya bener-bener
ademnya ini aneh. Dani masuk sama Alek up. Wah, Alek langsung selengean. Dia langsung masuk, assalamualaikum, assalamualaikum. Alek ini langsung duduk di sofa. Alek ini langsung nyantai-nyantai di situ. Memang apa ya, rumahnya ini bersih tapi aneh. Pas pertama masuk, gimana sih kalian ngerasain yang ademnya ini bukan adem yang dingin gitu, nggak, ademnya ini aneh. Dan pada saat itu Pak Dikin ini hanya di luar, nggak berani masuk bareng. Pak Dani ini di teras. Akhirnya Alek ini kayak keliling nih, keliling tempat. Begitu juga Dani. Wah, nenek, keren banget rumahnya. Bener-bener rumahnya ini keren banget loh. Bersih. Alek bilang, katanya belum dibersihin. Ini rumah bersih terus ini. Kita aja yang mulai ngotorin gitu kan. Ini Alek yang bener-bener yang selengean. Gak lama kemudian tiba-tiba Alek ini ngeluarin satu botol lagi nih. Serah, tarat, masih ada nih Dan. Ya, akhirnya mereka ini minum di situ. Tapi Pak Dikin ini kayak ketakutan. Pak Dikin ini ada di teras. Dan ini justru yang masuk ke kamar-kamar lah segala macam. Dan memang masih rapi. Pak Dikin ini akhirnya mau gak mau dia ini kayak ikut masuk kayak mau nunjukin gitu kan. Nah, saat Pak Dikin masuk, melihat mereka berdua lagi nenteng minuman ya kan, lagi minum, nggak pakai gelas nggak apa, dia ini gantian pakai botol, hanya ditenggak satu kali tenggakan gantian gitu kan. Pak Dikin ini ngeliat, aduh, Pak Dikin bingungnya kenapa? Pak Dikin ini mau ngelarang, tapi ini yang ibarat kata ini masih keluarganya gitu kan, keluarga yang punya rumah, cucunya gitu kan ya. Ini Pak Dikin bingung, hanya Pak Dikin ngomong, Den, kalau bisa jangan minum di dalam ya Den. Gimana sih Pak, udah santai aja Pak, slow. Si Alek yang jawab malah, slow Pak, slow. Tempat aman, rapi, nyaman, tenang aja udah. Bapak slow aja. Saya nggak mungkin ninggalin botol di sini, tenang aja. Nanti botolnya saya buang di luar Pak. Udah Pak, tenang aja. Pak Dikin ini bingung. Karena Pak Dikin ini kebingungan ya kan, mau ngomongin juga dia ini masih keluarganya gitu kan ya. Pada akhirnya mereka ini mabok karena udah berat banget. Mereka ini tidur di ruang tengah. Di ruang tengah ini ada kursi-kursi lagi, kursinya panjang-panjang ya kan. Ini pakai kayu semua, kursi kayu jati zaman Belanda, kursinya antik banget. Ini mereka langsung rebahan di kursi itu dah, karena udah mabok parah mereka ini. Berat, mereka tertidur. Hanya Pak Dikin yang ada di situ nih. Pak Dikin ini bingung, kebingungan, bener-bener Pak Dikin kerasain yang, aduh aku kisah lapor ayo, aku piye iki yo, aku ikut dunia piye yo. Apa aku pulang aja apa gimana ya? Aduh, gimana ya? Pak Dikin ini ketakutannya ini bener-bener yang bukan kayak ketakutan ini mau ada maling atau enggak tahu. Ini Pak Dikin ini kayak ada perasaan yang campur aduk. Akhirnya Pak Dikin memutuskan untuk pulang. Baru langkah ini menuju ke pintu. Tiba-tiba Pak Dikin mendengar suara ini dari telinga sebelah kanan. Pak Dikin ini mau keluar. Ini jelas-jelas Pak Dikin ini mau keluar, belum keluar dari pintu, mau menuju ke teras, yang teras tadi ada kursi penjalin tadi. Ini Pak Dikin mau keluar, tiba-tiba ada suara dengan jelas banget. Aku ora seneng bocah-bocah kayak gini. Aku tidak suka dengan mereka. Tiba-tiba terdengar jelas banget suara itu. Pak Dikin langsung ngomong, ngapurone kulo mbah. Mereka ini juga bagian dari keluarga yang di sini mbah. Maafin saya mbah, saya bingung mau menegur, saya ini bingung, saya nggak tahu apa-apa mbah. Pak Dikin ketakutan ada suara itu. Dan ketika Pak Dikin ini mau, jadi kan pintunya ini pintu kupu-kupu. Dia pintu kupu-kupu kan, buka tutup gitu kan. Pintu zaman dulu gitu kan, 2 pintu gitu kan. Ini Pak Dikin tetap pengen lanjut mau pulang. Dan saat Pak Dikin ini mau pulang, ini 2 pintu. Ini mukul mukanya Pak Dikin. Buah! Pak Dikin terpental, jatuh, buah! Astagfirullahaladzim ya Allah. Pak Dikin bingung. Ini pintu langsung nutup. Langsung kena mukanya Pak Dikin. Yang membuat Pak Dikin ini ngejoprak, jatuh, burak. Mereka berdua antara Alek dan Denny ini gak dengar sama sekali. Ya Allah, aku piye. Dan gak lama kemudian, ini tangannya Pak Dikin, ini ada yang genggam. Cerak, Pak Dikin mau bangun, ini tangan ini ada yang genggam. Ini jelas banget, ini yang ngirim cerita ke saya. Ini pada saat itu Pak Dikin ini mau bergerak, ini ada yang cengkeram. Tapi anehnya, ini hanya sebatas siku. Ke atasnya ini nggak ada badan, hanya bentukan tangan. Tangan yang bener-bener udah keriput, tangan yang menyerupai tangan kakek-kakek atau nenek-nenek, keriput, udah parah banget. Ini cengkeramannya kuat banget. Ini seolah kayak nggak bolehin Pak Dikin keluar dari situ. Pak Dikin bingung banget.
lihat ke sana, ini udah nggak ada terusannya, hanya kepotongan di sampai siku. Bayangin teman-teman. Dan di situ, ini saya gambarin ya, di ruangan itu, lampunya ini bukan lampu terang putih, itu enggak. Lampunya ini kayak bolam-bolam kuning, gitu kan. Kalian bisa bayangin di rumah tua seperti itu, rumahnya bagus tapi lampu-lampunya ini bolam-bolam kuning, bukan bolam-bolam yang sekarang putih itu enggak. Ini Pak Dhani dicengkram, Pak Dhani ini berdoa, dan gak lama kemudian cengkraman itu hilang. Ini rumah Pak Dhani dari dulu gak pernah yang dilihatin makhluk atau apa. Selama Pak Dikin ini jagain rumah di situ ya kan, rumah neneknya Dhani, ini gak pernah yang ada namanya penampakan, gak pernah. Tapi kalau suara-suara sering. Ini baru lihat tangan, tapi bener-bener hanya sampai siku, tangan sampai siku. Pak Dikin baru lihat. Sampai akhirnya setelah tangan ini hilang, Pak Dikin ini masih di situ, duduk, bingung. Tak lama ya kan, ini Pak Dikin ini nggak beranjak, masih di situ duduk sambil berdoa sebisa Pak Dikin. Tak lama terdengarlah suara tarhiman, pengajian sebelum subuh, ya kan, sebelum sholat subuh gitu kan. Pak Dikin lega. Pada saat itu juga, ini pintu langsung membuka sendiri, brak. Pak Dikin bingung. Dan akhirnya Pak Dikin ini beranjak ini Pak Dikin sampai apa sih? Kalau di tempat saya ini ketetelan, apa sih namanya ini, kayak orang yang ketakutan ini, apa sih Mas April gitu. Kayak kami gila. Apa sih? Kayak dia ini mau beranjak terus apa getar banget badannya gitu sih gitu. Ini sampai kebingungan seperti itu. Beranjak gitu kan, terus akhirnya keluar nih Pak Dikin. Bisa keluar. Dan Pak Dikin setelah menjauh dari rumah itu, ya kan, udah sampai di depan gerbang, Pak Dikin baru mikir, ya Allah, mudah-mudahan mereka nggak kenapa-napa. Akhirnya Pak Dikin ini pulang. Gimana orang yang di situ Dhani sama Alex ya kan, Dhani ini ibarat kata masih saudaranya yang di situ, maksudnya yang apa ya, masih cucunya sih yang punya rumah kan, nenek yang dulu sempat tinggal di situ. Jadi Pak Dikin nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya Pak Dikin ini pulang. Setelah sesampainya rumah, Pak Dikin cerita sama keluarganya, sama istrinya Pak Dikin. Istrinya Pak Dikin pun ngingetin sama Pak Dikin. Loh, kok mereka sampai nginep toh? Kata istrinya Pak Dikin. Iya Bu, Ibu tahu nggak Bu? Tadi ada suara dengar jelas banget di telinga Bapak Bu. Bapak ini mau keluar pintu Ibu. Kok tiba-tiba ini pintu mukul Bapak lu balik. Bapak sampai kaget Bu. Dan belum lagi ada suara. Ini ngingetin kok mereka ini ada di situ dan penunggu yang di situ Bu. Ini ngingetin kalau dia ini nggak suka sama anak-anak itu Bu. Bapak bingung Bu. Dan tadi ada tangan Bu, tanpa badan Bu, nyengkeram erat tangan Bapak Bu. Nah kan Pak, Ibu bilang juga apa? Bapak sih, Ibu itu sering Pak yang namanya di situ diliatin, tapi Bapak nggak pernah percaya kan? Ternyata istrinya Pak Dikin ini sering diliatin, tapi karena Pak Dikin ini ibarat kata apa ya, pengen menangin istrinya bahwa Pak Dikin kerja baik-baik saja segala macam. Ternyata istrinya ini sering banget. Istrinya setiap siang nganterin makan lah atau apa segala macam, ketika Pak Dikin lagi bersih-bersih, istrinya ini sering banget dilihatin. Tapi setiap istrinya cerita ke Pak Dikin nggak pernah percaya. Sebenarnya Pak Dikin ini ada rasa yang aneh juga, merasakan hal aneh, tapi Pak Dikin ini kayak ibarat kata biar istrinya juga nggak takut gitu, kayak itu cuma halunya ibu. Padahal enggak. Pak Dikin sendiri ini udah ngerasain hal yang aneh udah lama. Didengerin suara-suara. Nah barulah malam itu ya kan, dini hari itu, ini Pak Dikin baru lihat tangan tanpa badan. Keesokan harinya mereka ini bangun jam 10. Pak Dikin juga udah di situ. Pak Dikin lagi nyapu di depan. Dhani sama Alek ini bangun, cuci muka ya kan. Mereka ini ke kamar mandi. Kamar mandinya bener-bener besar banget, keren banget. Nah pada saat itu setelah mandi selesai, Dhani ngomong, cari sarapan yuk. Nah pada saat mereka keluar, ternyata Pak Dikin udah nyediain sarapan, tapi ditaruh di teras, nggak di dalam rumah. Ditaruh di teras, di meja teras. Ini mereka keluar, tiba-tiba Pak Dikin ngomong, Mas Dhani, itu loh sarapannya udah, nggak usah beli. Oh, matur nuwun Pak. Wah, pas banget nih. Akhirnya mereka berdua sarapan. Setelah selesai sarapan, mereka ini langsung pamitan sama Pak Dikin. Pak, saya mau rapi-rapi kos dulu Pak. Iya, saya juga mau pulang Pak. Nanti gampang lah kesini lagi. Oh iya. Ya udah, hati-hati ya. Pak Dikin ini seolah lega banget. Mereka meninggalkan tempat itu, Pak Dikin lega banget. Alhamdulillah, ya Allah. Wes lah, yang penting mereka nggak di sini. Udah kan, setelah itu Pak Dikin rapi-rapi segala macam. Mereka ini
cabut. Nah, singkat cerita, kesorean harinya ini Arum main ke kosannya Dani, ya kan? Arum main ke kosannya Dani dan Dani pun cerita ke Arum. Rum, tau gak Rum? Kenapa emang Dan? Jadi semalam itu aku tidur di rumah nenekku. Loh. Emang kamu punya nenek di sini? Iya, tapi aku memang dari dulu pas aku lahir ini aku nggak pernah lihat nenekku. Nenekku udah meninggal duluan sebelum aku lahir. Nah, kebetulan rumah nenek ini nggak jauh dari sini. Nah, Arum langsung ngomong, lah, terus itu rumah gimana? Ini rumah kosong. Ini hanya penjaganya aja yang jagain. Suruhannya bapakku, omku, budeku, hanya seperti itu. Jadi benar-benar rumah kosong. Nah, semalam aku di situ sama Alek. Ini rumahnya nyaman banget ternyata. Kemarin saat aku pendaftaran kuliah ya kan, aku ditunjukin sama bapakku. Dan akhirnya aku tahu kan. Nah, semalam aku mampir ke situ. Wah, rumahnya bagus banget rumah nenekku. Beneran. Gini aja Dan. Gimana kalau kamu tinggal di situ? Kamu nggak usah ngekos lagi. Iya juga sih, aku juga mikir kayak gitu. Karena pembayaran kos ini mahal. Sayang juga uangnya. Apa aku telepon bapakku aja kali ya? Jangan Dan. Gimana kalau uang yang dari bapak kamu tetap kamu, bukan aku ngajarin jahat sih ya, enggak. Uang yang dari bapak kamu untuk bayar kosan, ini kamu tabung. Nah, setelah nanti tabungan banyak, kamu bisa usaha juga di sini. Buka apa, kuliner lah, atau apalah, angkringan lah, atau apalah, yang biar teman-teman kampus ini pada jajan di tempat kamu. Gimana? Ide bagus, ini baru pacarku. Dan ini seneng banget. Jadi nggak mau manfaatin bapaknya, tapi ini memanfaatkan uang yang untuk kosan ini dialihkan untuk usaha. Niatnya Dani ini agar nantinya ke depan untuk meringankan biaya bapaknya nih, biaya bapaknya ngasih untuk kuliah gitu kan. Ini dengan adanya Dani buka usaha kan Dani bisa ngebayar kuliah dari hasil Dani jualan gitu kan. Arum ini ngasih ide seperti itu. Ini yang membuat Dani ini seneng. Boleh juga, berarti aku harus kong kali kong nih sama Pak Dikin nih. Pak Dikin siapa? Itu yang jaga rumah nenek. Nah, pada akhirnya, singkat cerita, pas hari Minggu selanjutnya nih kan, Dani telepon Alex. Lex, siapin mobil sesuai rencana, aku mau pindah di tempat nenek. Wah, setuju banget, base camp baru kita nih, kata Alex. Siap komandan, tak cariin mobil pick up buat ngangkut barang-barang kamu yang ada di kosan. Akhirnya Alex ini nyari mobil pick up. Mobil pick up datang, barang-barang Dani ini diangkut semuanya. Kasur Dani lah, apa yang baru Dani beli, apa segala macam, lemari-lemari kecil Dani segala macam, meja-meja kecil diangkut semuanya. Ini mereka pindahan, Dani ini pindahan nih, langsung menuju ke rumah neneknya yang jaraknya ini deket banget. Jaraknya ini deket banget, hanya 10 menit lah, hanya 10 menit udah sampai ke kosan. Daripada bayar mahal, ngabisin uang banyak ya kan, mending di tempat neneknya kan. Nah, sesampainya di situ ya kan, mobil ini parkir di depan gerbang seperti biasa. Pak Dikin bingung, Pak Dikin ini lagi motong-motong rumput. Pak Dikin bingung lihat mobil pick up bawa barang. Loh, siapa itu? Dideketin lah sama Pak Dikin. Pak Dikin kaget. Loh, Mas Dani? Loh, lah ini mau ngapain Mas Dani? Kok bawa barang-barang segala? Pak Dikin tenang. Jadi Pak Dikin mulai sekarang udah ada temennya. Maksudnya gimana? Jadi mulai sekarang saya mau tinggal di rumah nenek. Pak Dikin bingung. Loh, tak kira jenengan gak kesini lagi. Sampai gak kesini. Udah, tenang Pak. Saya, Alex, dan teman-teman nanti bakalan ngeramein rumah sini. Jadi, Pak Dikin tenang aja. Tapi, ada tapinya nih. Pak Dikin jangan ngomong sama Bapak. Jangan ngomong sama Bapak saya. Masalah nanti keuangan, nanti Pak Dikin saya kasih. Gimana? Setuju nggak? Pak Dikin bingung. Aku kudu piye? Aku harus gimana? Bingung Pak Dikin. Teman-teman, turunin barang. Akhirnya langsung pada diturunin. Semuanya udah dipindahkan di rumah. Ditaruhlah di gudang. Nggak dipakai, hanya beberapa lemari yang dipakai. Karena itu memang lemari pakaian-pakaiannya si Dani. Udah ada satu kamar yang memang ranjangnya bagus, pakai ukir-ukiran. Ranjang bener-bener ranjang antik banget. Dani nempatin kamar itu. Pak Dikin ini nganter masuk. Ini sambil bingung, keringet ini terus menerus netes. Pada saat itu Dani dan Alex ini lagi ngangkut-ngangkut barang ya kan, yang nggak kepake ini ditaruh di gudang gitu kan. Ada gudang juga di situ. Pak Dikin ini kebingungan. Nah, di situ di ruang tengah deket lemari besar kayu ini ada kursi goyang yang dulunya ini kursi sering banget buat neneknya Dani ini ketika memang dia lagi santai atau apa segala macam. Neneknya Dani ini sering pakai kursi goyang itu tadi. Ini kursi cintaannya nih. Kursi ibarat kata apa yang bener-bener tempat yang paling pas untuk bersantai neneknya Dani.
Nah pada saat itu kursi ini tiba-tiba goyang dengan sendirinya. Pak Dikin udah mulai kaget. Loh, kursi kok jalan, jaraknya ini nggak ada 5 meter. Kursi jalan kursi kok jalan sendiri. Dan pada saat itu kursi ini mundur ngejauh. Kursi itu tadi, kursi goyang tadi yang berat, ini bisa diundurin hanya dengan kekuatan orang. Kalau angin ini nggak masuk akal. Ini kursi tiba-tiba mundur lebih jauh. Mungkin akhirnya yang tadinya jaraknya 5 meter, ini jadi jaraknya ini ke Pak Dikin ini 10 meter. Dia mundur ke belakang, mundur ke ruang belakang. Dan pada saat kursi ini mundur ke ruang belakang, tiba-tiba ini ada kuntilanak. Kuntilanak ini duduk di kursi yang tadi dengan mukanya yang seram melotot ke arah Pak Dikin. Merinding aku. Pada saat itu memang siang-siang loh. Pak Dikin bilang, astagfirullahaladzim ya Allah, apa ini? Pak Dikin bingung, kursi ini mundur sendiri jadi 10 meter. Tadinya ini deket, ini mundur. Setelah itu muncullah kuntilanak. Dan kuntilanak ini benar-benar serem banget. Pakaiannya serba putih dan rambutnya acak-acakan. Ini melotot ke arah Pak Dikin. Dan tiba-tiba kuntilanak ini tangannya ini ke arah ke atas dengan kuku yang panjang-panjang. Ini tiba-tiba kuntilanak ini kayak ngasih kode. Ya Allah bingung, Pak Dikin bingung di situ. Kuntilanak ini kayak ngasih kode di mana kayak dia nggak setuju dengan adanya Dani dan Alek di situ. Dan tiba-tiba Pak Dikin ini sedang ketakutan, ada yang kencang dari belakangnya. Apa Pak? Santai aja Pak, santai. Kenapa Pak? Astagfirullahaladzim. Bapak kenapa sih Pak? Slow Pak, slow. Alek nih, Alek. Bapak kenapa? Gak apa-apa. Dani datang. Pak, beliin makan dong Pak, lapar kita Pak. Iya Den. Akhirnya Pak Dikin keluar beli makan. Mereka ini rebah-rebahan, mereka ini rokok segala macam. Dan gak lama kemudian Alek lihat kalau botolnya Alek yang minggu kemarin ini ternyata masih ketinggalan di situ. Tinggalan di situ, dan ini di bawah meja. Mungkin saat Pak Dani bersih-bersih ini nggak lihat. Padahal Alek sendiri yang ngomong bakalan dibuang, ternyata botol masih di situ, botol minuman. Alek ngomong sama Dani, dan lupa Dan, belum kebuang Dan. Kamu sih, udahlah Dan, biarinlah. Ditaruhlah di tempat sampah. Tempat sampahnya ini ada di dalam rumah. Tempat sampah ini menggunakan tempat sampah penjalin keranjang. Ditaruh di situ sama Alek. Nggak dibuang keluar minuman, bekas botol minuman itu nggak dibuang keluar atau apa. Ditaruhlah di situ. Dan nggak lama kemudian Pak Dikin datang dan ngasih makan. Ini bener-bener rasanya takut banget. Nah Dani ngomong, Bapak kenapa sih Pak? Kok kayaknya kayak nggak nyaman dengan adanya saya? Gitu. Enggak Den, nggak apa-apa kok Den, nggak apa-apa. Masalah uang Pak, nanti Bapak saya tambahin. Tenang aja. Alek langsung ngeluarin dompet. Pak, buat Bapak. Udah tenang aja Pak. Alek justru malah ngasih uang duluan karena Alek tahu bapaknya Dani ini belum ngirim uang gitu kan. Alek ini kayak ibarat kata ini minjemin dulu gitu kan. Alek ngasih uang ke Pak Dikin. Pak Dikin ini nggak mau nerima sebenarnya. Nggak apa-apa, nggak usah. Saya ini udah sering dapat dari budemu, dari Pak Demu, om kamu segala macam udah sering dapat kok. Udah nggak apa-apa Pak. Dan itu ngomong seperti itu. Terima aja Pak, uang Alek uang saya juga Pak. Udah tenang aja, terima aja. Akhirnya Pak Dikin menerima. Pak Dikin bingung. Nah 2 hari mereka di situ antara Alek dan Dani ya kan. Ini nggak ada hal apapun, aman-aman saja. Bahkan Alek ini telepon teman-teman yang lain. Pada datanglah mereka ini. Malam itu juga mereka minum-minuman di situ. Mereka ini kayak apa ya, bersenang-senang di situ. Pak Dikin ini hanya ketakutan di teras, nggak mau masuk Pak Dikin. Takut. Pak Dikin ini di teras duduk bingung. Dan gak lama kemudian boom, ini sampingnya Pak Dikin, ini kuntilanak kembali muncul. Boom, ini tiba-tiba kuntilanak ini mengacungkan, ini menggoyangkan jarinya seolah-olah ini gak setuju dengan adanya mereka seperti itu. Boom, Pak Dikin minggir di sini. Ketakutan pada saat itu Pak Dikin ketakutan. Pak Dikin berdoa nunduk, nggak berani juga untuk meninggalkan mereka. Dan gak lama kemudian kuntilanak ini hilang. Nah singkat cerita, pada keesokan harinya, ini anak-anak ini udah pada buar segala macam, tinggallah Dani. Alek juga udah pergi, tinggallah Dani. Dan hari itu juga mungkin Dani ini udah mabuk parah, jadi nggak berangkat ke kampus. Pada saat itu tiba-tiba handphone Dani ini berdering. Diangkatlah sama Dani. Ternyata yang telepon ini Arum. Arum nanyain, kamu kemana kok nggak berangkat kampus? Kamu ning di? Kok iki ning di? Aku di rumahnya nenek. Semalam teman-teman sini.
pada pesta di sini. Nah, akhirnya kayak gini, aku terlambat, aku telat. Kayaknya aku nggak berangkat, terus tanggung. Yaudah, aku kasih alamat aja, nanti aku situ, nanti aku bawain makanan buat kamu. Yo, akhirnya Arum datang bawa makanan siang-siang. Pada saat Arum ini masuk pertama, ya kan, masuk ke rumah itu, ya kan, dan ini di ruang tamu. Nyampe juga, masuk sini. Pertama kaki Arum ini melangkah ke rumah itu, merindingan nih. Ini saat Arum pertama melangkah, langsung hawa dingin ini langsung masuk nih, les. Ini langsung bener-bener di bawah, di belakang tengkuk ini, leher belakang. Ini leher Arum ini ngerasain yang bener-bener hawa yang nggak enak banget. Arum ini bingung. Ini rumah kok kayak gini sih? Rumah bagus tapi kok kayak gini sih, Dan? Apa sih lah? Udah masuk. Masuk terus makan bareng di situ. Pada saat itu Arum ngomong ke Dani, Dan, toiletnya mana? Ada di belakang. Ini lurus, memang panjang banget sih ya ini rumah. Jadi nanti itu ketemu lemari ini ada belokan ke kanan. Nah, di pojokan situ ada kamar mandi besar. Iya, Dan, anterin aku apa? Udahlah sendiri. Orang rumah keren ini kok. Keren gimana? Orang aku ngerasain gak enak kok di sini. Gak enak yang mana sih? Ngaco kamu, aku mau lanjutin makan. Dani lanjutin makan, Arum ini ke belakang. Arum lihat nih. Iya sih benar, ini rumah keren banget. Ini rumah old school banget, rumah Belanda, rumah bangunan kuno, tapi ini masih antik-antik semua. Kiri kanan hiasan-hiasan rumah, lemari-lemari dari kayu jati. Nah, pada saat itu Arum naruh tas di kursi goyang tadi, kursi goyang yang dimana itu kursi kesukaan neneknya Dani. Ditaruhlah tasnya Arum di situ. Arum menuju ke kamar mandi. Setelah Arum ini nyari kamar mandi dan ketemulah kamar mandi. Pintu kamar mandi yang benar-benar besar. Kamar mandinya ini besar banget. Ininya, kolamnya, ini besar, tinggi. Bener-bener kolam zaman Belanda. Arum itu masuk. Saat Arum ini masuk, Arum ini pipis, ya kan? Arum pipis, Arum jongkok nih. Saat Arum ini mau nyiram, ya kan? Mau bersihin, ya kan? Ini Arum ini nggak ngeliat airnya nih. Hanya gayung, terus Arum ini ngambil air. Saat ditumpahkan, piak! Arum kaget. Ini bentukannya bukan air lagi, ini tapi darah. Astagfirullahaladzim, Arum kaget. Ini gayung air yang ditumpahkan, ya kan? Ini mau nyiram, ini justru darah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Arum kaget. Ini sampai Arum ini bener-bener cebok. Saking Arum ketakutan, celananya ini dipakai lagi. Arum bingung, teriak-teriak sama Dani. Dani tolong! Arum ini bangkit, dan saat Arum bangkit ini Arum lihat bak mandinya. Ini bukan air tapi darah yang kental. Dan anehnya ini ada tulang pada ngambang loh. Potongan-potongan tulang pada ngambang. Bener-bener tulang tangan, tulang kaki ini pada ngambang di bak air itu tadi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dani tolong. Dan teriak-teriak lah. Dan gak lama kemudian Dani dengar nih. Dani ke belakang menuju kamar mandi. Kenapa? Lihat Dan. Pas Dani lihat, ini berubah lagi jadi air. Lihat apa coba? Dan enggak. Tadi bak kamar mandi ini, apa sih? Udah aku tungguin. Kalau mau pipis aku tungguin. Udah aku tungguin. Nih ya, Dani ini praktekin. Ngambil gayungnya, diambil airnya, mana darahnya. Dikucurkan ke bawah. Ini air. Ini bukan lagi darah, tapi udah ganti wujud air. Wah, kalau saya di situ udah cabut. Mending saya cari kos-kosan biasa atau mungkin bikin tenda di tengah-tengah perempatan jalan atau gimana. Ya kan? Aduh, ngeri banget kan di situ. Nah, pada saat itu Dani akhirnya, udahlah, aku belum selesai makan, aku mau melanjutin makan dulu. Dan bareng Dan. Ya udah buruan. Akhirnya melanjutkan kencing nih. Si Arum melanjutin kencing segala macam, dan benar air berubah menjadi air. Dan saat Arum ini keluar, ya kan, ternyata Dani ini nggak nungguin, tapi Dani balik lagi ke ruang tamu. Ke ruang tamu lagi makan dia. Makan di ruang tamu, bukan makan di ruang meja makan tengah itu nggak. Malah Dani ini makan di ruang tamu, masih lanjutin di situ. Katanya mau nemen, ini bocah gimana sih? Pada saat Arum ini nutup kamar mandi ini mau ditutup Arum nih. Arum mau langsung menuju ke tempatnya Dani. Saat kamar mandi ditutup, ini tiba-tiba kamar mandi pintunya ada yang nahan dari dalam. Arum ini nyoba untuk nutup. Dua tangannya Arum ini udah ngerai gagang pintunya. Mau ditutup Arum ini kuat-kuatan.
dilepaslah sama Arum. Saat dilepas, pintu ini langsung buka. Brak! Pas pintu buka, pintu kamar mandi kebuka. Brak! Ini ada kuntilanak di dalamnya. Kuntilanak ini melotot ke Arum. Dani! Arum pingsan jatuh. Brak! Arum jatuh pingsan. Wes, biar. Pas ada Dani nggak ngeliat, nggak nampakin wujud itu siluman, ya kan? Ini giliran Dani udah ke depan, kuntilanak muncul. Yang bikin saya bingung, ya kan? Ini kenapa penghuni di situ, setannya di situ, kenapa kalau nggak suka sama Dani, ini kenapa harus orang lain yang diteror? Harusnya kan ke Dani langsung gitu kan? Oke, saya lanjut ceritanya. Pada saat itu Dani ini makan nggak lama, terus Dani ini mikir, ini kok betah banget di belakang. Arum ini kok betah banget. Akhirnya Dani ini ke belakang. Dan pada saat ke belakang ini, Dani ini melihat Arum tergeletak. Arum langsung dibopong sama Dani. Dibawalah ke ruang tamu, duduk di ruang tamu karena ruang tamunya ini luas dan lebih nyaman buat duduk-duduk segala macam. Ini dibawalah ke ruang tamu. Arum direbahin di kursi panjang. Dikasih bantal, Arum rebahan di situ. Arum kenapa, Arum. Pada saat itu Dani ini nyari bantuan. Pak Dikin yang ada di belakang, kebun belakang. Jadi belakang rumah ini ada kebun. Disitulah Pak Dikin ini kayak nanam kayak tanaman-tanaman kayak ketela, pohon, apa segala macam. Nah, Pak Dikin diteriak-teriak kayak gitu. Pak Dikin ini datang nih. Ada apa Den? Bantuin saya Pak. Ada apa? Itu pacar saya Pak, pingsan Pak. Wah, Pak Dikin langsung kaget di sini. Nah, pada saat Pak Dikin ini mau mendekat ke Arum, ke ruang mendekat dari pintu depan, mau mendekat ke ruang tamu, ya kan? Mau mendekat ke di mana Arum ini dikeletakin. Pak Dikin ini lurusnya Pak Dikin. Ini Pak Dikin bisa melihat ke arah dalam ruangan. Ini dengan jelas banget kursi goyang tadi diisi oleh kuntilanak. Didudukin oleh kuntilanak. Jelas banget. Pak Dikin ini ngelihat dari jarak jauh dari ruang depan ini mau jalan. Ini Pak Dikin ini kayak nengok. Pak Dikin ini langsung tahu, ini ada yang nggak beres udah. Dan ditanya, kenapa Pak Dikin? Gini aja Den, gimana kalau Mbak Arum itu bawa ke rumah saya aja Den? Enggak, sebenarnya ada apa sih? Nanti saya jelasin di rumah aja Den. Ya udah kalau gitu, ayo. Pada saat itu akhirnya Arum ini dibopong sama Dani, ya kan? Arum dibopong, dibawalah Arum ke rumahnya Pak Dikin. Dan pada saat itu nggak lama kemudian udah diurus sama istrinya Pak Dikin, Arum ini siuman, dipijit-pijit kakinya segala macem, dikasih minyak angin lah. Akhirnya Arum ini siuman. Dan pada saat siuman Arum bingung. Ibu siapa ya Bu? Saya istrinya Pak Dikin. Sampean Arum ya pacarnya Mas Dani? Iya, Daninya di mana Bu? Itu ada di ruang tengah, di rumah saya. Nah, nggak lama kemudian Dani ini masuk ke kamar, Arum udah siuman. Arum ini langsung narik tangan Dani. Dan aku mau ngomong. Dani ini ditarik sampai keluar rumahnya Pak Dikin. Nah, depan rumahnya Pak Dikin ini ada kursi dari bambu, ya kan? Kursi dari bambu itu untuk duduk-duduk di situ, ya kan? Arum duduk di situ sama Dani. Pak Dikin ini di dalam rumahnya Pak Dikin nih, ya kan? Jadi yang di luar hanya Arum dan Dani. Arum ngomong sama Dani, "Dan kamu sayang sama aku kan?" "Iya sayang." "Emang kamu tadi pingsan kenapa?" "Aku bingung kok tiba-tiba kamu pingsan atau..." "Dan tolong Dan, kalau kamu sayang sama aku, tolong tinggalkan rumah itu." Arum tiba-tiba ngomong seperti itu. "Lah emang kenapa? Neng opo, bukannya kamu sendiri yang nyuruh aku tinggal di situ? Nanti uang tiap bulan dari ayahku ini dikumpulin nanti buat usaha aku. Kok kamu tiba-tiba nyuruh aku untuk pindah?" Nah, pada saat itu Arum ngomong, "Dan, apa yang aku ceritakan tadi, kamu tahu bak kamar mandi itu penuh darah dan penuh tulang. Itu benar adanya Dani. Aku lihat dari mata kepalaku sendiri. Masa iya aku mau pingsan dibuat-buat Dan belum lagi ketika kamu ninggalin aku, kamu ke depan. Aku mau nutup pintu kamar mandi ini ada yang nahan. Dan ketika aku lepas pintu ini ngebuka dan tepat di dalam kamar mandi itu ada kuntilanak Dan. Itu yang membuat aku pingsan Dan ini mikir, masih perasaan aku mandi di situ baik-baik aja, kuncing di situ baik-baik aja, aku ngapain aja di situ aman-aman aja, nggak ada yang aneh. Dani, tolong please, kali ini percaya sama aku. Pokoknya aku mau pulang Dan akhirnya Arum ini pulang.
Dia pesen taksi, dia pulang. Nah, nggak lama kemudian Pak Dikin keluar. Dani, loh Arumnya mana? Udah pulang Pak. Loh, ibu udah masak loh padahal. Bentar Pak, sini Pak, duduk Pak. Saya pengen ngobrol sama Bapak. Iya, gimana Dani? Pak, tolong ceritakan apa sebenarnya yang ada di dalam rumah itu Pak. Tolong Pak, saya pengen tahu sejarah dari rumah itu apa. Karena saya sendiri nggak dilihatin apapun. Kenapa pacar saya bilang ada kuntilanak, ada tulang-tulang, ada darah lah, ada segala macam yang membuat dia pingsan Pak. Duh, gimana ya? Ayolah Pak cerita. Ada apa sebenarnya Pak? Kenapa bapak saya ini nggak cerita kalau itu adalah rumah nenek? Hanya kemarin kebetulan pas lewat terus kita mampir dan bapak ini nggak ngarahin saya untuk tinggal di situ. Bapak malah dukung saya ngekos. Ini sebenarnya ada apa dengan rumah itu Pak? Pada saat itu Pak Dikin ini karena nggak bisa jawab, takut, salah, takut keselamatan Pak Dikin sendiri. Akhirnya Pak Dikin ini ngomong, gini aja Dani, nanti kira-kira tanggal tua ya kan, nanti om kamu ini nanti datang ke sini. Biasanya ini ngasih uang saya, uang bersih-bersih. Nah nanti pas tanggal itu kalau bisa kamu ketemu. Nah nanti kamu dengar sendiri biar kamu ngobrol sendiri. Saya takut untuk ngobrol karena ini mungkin rahasia dan saya takut salah untuk mengungkapkan. Jadi kapan om saya kesini Pak? Nanti saya kabarin. Kalau om kamu kesini, nanti saya telepon kamu. Yo, nggak apa-apa kan? Maafin bapak ya nggak bisa cerita. Dani mikir nih jadinya. Ini kenapa ya? Dani di sini tertantang. Dani telepon Lek, datang ke rumahku. Nggak bisa, aku bisanya sore. Ya udah, sore kamu datang, bawa minuman yang banyak, kita mabuk parah pokoknya malam ini. Wah, tertantang. Siap, komandan. Alex sorenya datang nih, bawa minuman ini banyak banget, sesuai permintaan komandan. Monggo, bra. Langsung ini sore-sore menjelang maghrib. Ini mereka justru malah minum parah. Gluk, mereka minum nih, minum. Terus mereka ini bener-bener di situ. Dani ini kayak mempersiapkan kayak mempersiapkan diri. Pada saat itu Dani ini udah ceritain semua ke Alek. Alek ini nggak ada takut-takutnya. Memang ini bocah selengean. Nah, sedangkan Dani ini ada rasa takut karena si Arum ini ibarat kata tadi menceritakan hal seperti itu. Cuma masih penasaran aja karena nggak ganggu Dani gitu kan. Mereka berdua ini minum parah. Udah mereka ini udah minum parah ya kan. Ini belum ada terjadi hal apapun. Benar Lek. Biasanya setan itu munculnya malam. Coba tak liatin kayak apa. Mereka ini udah minum. Pak Dikin ini datang. Aduh Den, lah kok itu kok penuh minuman. Udah, Pak Dikin mending pulang. Alek ngomong, sampean pulang aja Pak. Kalau mau gabung monggo silakan minum. Ayo, mau minum apa? Aduh, ya ampun rumah kok dibikin kayak gini. Udah, sampean pulang. Yo, pulang. Tak kasih uang. Alek ngomong seperti itu. Enggak, bukan saya ini mau minta uang kalian, enggak. Rumah ini jangan dibuat kayak gini, tolong. Alek ngomong, pulang. Akhirnya Pak Dikin ini pulang. Tibalah jam 12 malam, mereka ini ngabisin minum gak habis-habis. Ada beberapa botol gitu kan yang dibawain oleh Alek. Udah siap Lek? Kita kelilingi rumah ini. Kita cari tahu sebenarnya apa rumah ini. Karena aku pengen tahu. Mereka ini memberanikan diri bawa senter, ya kan? Senter udah disiapin, ya kan? Ini keliling satu persatu, ruangan per ruangan. Lampu nyala semua, tapi senter tetap ada. Saat itu ada di ruangan sebelah kanan. Ini ada masuk lagi ruangan. Dani itu jarang ke situ. Dan Dani ngomong sama Lek, Lek itu ada satu ruangan dan aku nggak pernah ke situ. Apa kita berani masuk Lek? Ayo, mana ada setan? Nggak ada setan di sini, nggak ada setan. Mana setan? Mana setan? Ini Alek nantang-nantang. Pada akhirnya mereka berdua ini penasaran. Ini lantai atas, ini lantai apa? Mereka ini melewati ruang yang sebelah kanan saya bilang tadi. Ada ruangan arah ke sebelah kanan gitu kan. Arah sebelah kanan ada ruangan dan di situ ada tangga naik ke atas. Lex, aman gak Lex? Aman, udah aman. Terang benderang kok, jelas, aman. Mereka bawa senter. Padahal lampu ini nyala semua. Lampu nyala, mereka ini naik ke atas. Yang saya pikir kenapa nggak dari siang gitu kan? Kenapa nggak dari siang? Tapi mungkin karena Alex ini bisanya sore, ya kan? Bisanya sore segala macam. Dan memang pengen mereka ini mabok duluan. Kalau belum mabok parah, mereka nggak bakal berani gitu kan?
pada saat itu mereka berdua ini ke atas. Sesampainya di atas, lampu dinyalakan semuanya. Terang, mereka terang banget, lampu terang. Udah jelas terang banget. Dan Alex langsung terpusat pada satu kamar. Ini ada 3 kamar, langsung terpusat pada satu kamar. Di mana? Ini ada satu pintu kamar, ya kan? Ini pintu paling besar. Ini kamarnya, pintunya ada 2 pintu. Pintu kupu-kupu tadi yang saya bilang, karena rumah zaman dulu gitu kan ya. Ini pintu yang satunya ini hanya pintu satu-satu, cuma besar-besar ya kan. Nah, ini pintu kupu-kupu. Atas dari pintu kupu-kupu tadi, ya kan, di atas pintunya ini kayak ada rangkaian bunga, tapi udah layu parah. Ini bunga-bunga yang udah berserakan, tapi ini kayak apa ya, bekas rangkaian gitu loh. Bekas rangkaian, ada kayak benang yang untuk menggabungkan antara bunga-bunga itu tadi. Dani dan Alex terpusat sama itu. Wah, ini Dan jelas mungkin ini kayaknya nih markas base campnya ini, base campnya setan ini mungkin. Alex itu bener-bener orang yang selengean, gak penakut, gak apa. Dani, bentar Lek, tenang Lek. Udah masuk yuk, coba kayak apa. Dan akhirnya mereka menuju ke kamar itu. Pelan-pelan mereka jalan menuju kamar itu. Dan pada saat Dani ini membuka kamar itu, 1, 2, 3 dibuka, cekrek. Kamar itu tidak dikunci. Dan pada saat Dani membuka, cekrek, Dani kaget. Itu kamar dengan jelas, karena memang pada saat itu kamar ini malah yang gelap ya. Kamar itu yang gelap karena mereka bawa senter. Mereka ini dengan jelas melihat ini semua benda-benda klenik pada di situ. Ini ada keris, ada batu-batu yang nggak tahu itu apaan. Nah, ada dupa yang udah lama banget, bertahun-tahun mungkin, bekas-bekas bakaran dupa, bakaran kemenyan. Di situ bener-bener kayak apa ya? Situasinya kayak rumah dukun. Bener-bener, wah ngeri banget. Pada saat itu Alex dengan cuek karena mereka berdua mabok. Jadi nggak yang ketakutan yang luar biasa. Ini nggak, mereka karena berdua mabok udah apa ya, terkontaminasi sama alkohol. Ini lampu kamar dinyalain, ceklek nggak nyala. Dan pada saat itu Alex dengan tenang, ya kan, dengan tenang. Alex ini santai. Tiba-tiba Alex menendangi semua sesajen yang ada di situ, ditendang-tendang sama Alex. Cerak. Dani ini ngomong, Lek, jangan Lek. Mitos. Ini persis kayak omongannya Mas Dewo ya, yang pas ada di short pendek komedi itu kan. Ini Alex ngomong gitu, mitos. Dah, jangan percaya hal-hal kayak gini. Ditendangin semua. Ada beberapa keris yang terjatuh, keris yang bersandar di meja-meja, semua diberantakin sama Alex. Buang dibuang sama Alex. Mitos, klenik apa ini nih? Orang zaman kayak gini. Alex, tolong Lex, hargain Lex. Ini rumah nenekku. Udah Dan, kita ini orang sekarang. Lu mau percaya sama hal-hal kayak gini? Gimana sih kamu? Akhirnya mereka berdua karena udah mabok, akhirnya mereka berdua keluar. Kamar itu ditutup kembali. Udah, dan memang gak ada apa-apa di situ. Gak ada penampakan atau apa-apa segala macam. Cuma Dani ini jadi apa ya, mikir, ini aku harus tanya sama omku tetap. Ada apa sih sebenarnya? Kok rumah nenek ini ada klenik-kleniknya kayak gini? Setelah itu mereka turun dari tangga. Dan menuju ke ruang tamu lagi. Dan pada saat di ruang tamu mereka ini mabuk lagi, minum lagi. Dani sempat mikir, ini apa ya Lek? Ruang atas itu buat apa ya Lek? Apa dulunya nenekku ini seorang dukun apa ya Lek? Apa gimana ya Lek? Nggak tahu lah. Yang jelas nenekmu dulu mungkin ikut ini kali, pendekar banyak kerisnya. Lek, tolong jangan bercanda. Jadi Alex ini kayak ngebercandain gitu kan. Tapi di sini bener-bener Dani ini penasaran, sebenarnya ada apa dengan rumah ini. Nah, pada saat itu karena mabuk udah terlalu banyak, Dani pun tertidur. Tepar duluan. Dani muntah. Karena mabuk yang begitu parah banget. Untungnya mereka ini walaupun sempoyongan masih bisa lihat kiri kanan dan lihat sesajen segala macam. Dan pada saat itu Alex nggak tidur. Dan Alex ini kebelet kencing. Pipis Alex ke belakang kamar mandi yang dimana Arum dilihatkan bak mandi ini penuh dengan darah kental. Nah, pada situ Alex ke belakang kamar mandi. Alex kencing. Alex kencing belum selesai. Maaf ya ini ya, kelaminnya Alex aja sampai belum dibetulin, sempaknya ini belum dibetulin gitu kan ya, maaf ya. Ini tiba-tiba Alex diseret belakangnya, bajunya Alex ini diseret keluar sama makhluk yang Alex ini nggak ngerti. Tolong. Alex kaget. Ini Alex diseret, dan setelah Alex diseret, ini Alex ini didudukan di kursi goyang tadi. Ini diangkat sampai Alex ini bingungan antara Alex ini belum dibenerin sempaknya ini.
Celana dalamnya ini belum dibetulin, Alek didudukin di kursi goyang. Ini kursi goyang tadi ditarik-tarik. Ini sampai Alek kebingungan. Gak ada makhluknya, jelas banget itu gak ada. Tapi Alek berasa banget. Setelah Alek bangkit, Alek ini sambil benerin, ini siapa, ini siapa, ini siapa, kalian siapa, kalian siapa. Semua ditantang sama Alek. Dan gak lama kemudian rambut Alek ini dijambak. Dan gak jelas yang jambak ini siapa. Alek ini gak ngerasain, gak bisa ngelihat. Alek dibentur-benturkan berkali-kali di dinding. Blam, blam, blam. Kepala Alek dibentur-benturkan terus-menerus. Blam, 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 boom. Bener-bener ngeri banget. Tolong. Ini tiba-tiba tangan yang tanpa, yang mungkin tadi Om Dikin pernah lihat ya kan, Pak Dikin pernah lihat, tangan yang tanpa badan ini menampakkan di depan Alek. Ini kayak ngeraup muka Alek. Alek kebingungan ya kan. Ini Alek ini dibentur-benturkan lagi tepat di siku, aduh ya, ini loh kayak siku meja, yang siku ya kan. Kepala Alek ini dibentur-benturkan, wah keluar darah lah Alek. Tanpa muka, tanpa badan, ini hanya tangan yang mencengkeram muka. Ini Alek ini dibentur-benturkan, dang. Alek ngejoprak jatuh, brak. Ataukah Alek gara-gara itu tadi kayak ngerusak sesajen itu tadi? Saya juga kurang tahu. Nggak ada wujudnya. Yang jelas Alek ini kayak ditarik, didudukan di kursi goyang, diputar-putar, dijambak rambutnya, dibentur-benturkan kepala Alek. Singkat cerita, pada keesokan harinya Dani terbangun. Saat Dani terbangun, Dani ini mau kamar mandi nyari Alek karena semua jaket segala macam pada masih di situ, jaketnya Alek gitu kan. Dani mau ke belakang. Dani kaget melihat Alek berdarah dan belum sadar. Alek berdarah, berkusur darah. Alek belum sadar. Alek dalam keadaan pingsan. Alek. Wah. Dan gak lama kemudian Dani ini keluar teriak-teriak minta tolong Pak Dikin. Pak Dikin datang. Pak Dikin ngomong, "Ya Allah, kan saya bilang jangan minum-minuman di sini. Udah, tolong, saya ini kan ngomong loh, bener buat kalian kok, bukan buat saya. Ini keluarga kalian kok. Saya tahu ini rumah kalian." "Iya Pak, udah nggak usah ceramah. Ini gimana Alek Pak?" Bentar, saya tak nyari bantuan." Akhirnya Alek dibawa ke rumah sakit dalam keadaan bener-bener penuh luka. Jadi nggak ada yang bukan manusia yang ngelakuin. Jadi Alek ini kayak disiksa seolah-olah gitu. Dibawalah Alek ke rumah sakit, dijahitlah kepalanya, kena siku kok. Untung nggak mati. Nah pada saat Alek ini udah siuman, Dani ini nanya ke Alek, "Lex, apa yang telah terjadi sama kamu, Lek? Kamu kenapa kok bisa sampai babak belur kayak gini?" "Piancuk iku omah. Piancuk tenan iku omah." "Lah ning opo, Lek? Kenapa, Lek?" "Aku seumur-umur ora pernah wedi karo aneh apa barang goib, apa misteri, apa-apa. Nggak, aku nggak pernah takut. Aku ini nggak pernah takut. Lah aku semalam ini disiksa loh. Aku ini mau kencing sampai aku celana di dalam belum tak betulin, aku diseret loh. Aku diseret, didudukin di kursi gue, diputar-puturin. Kepala aku dibentur-benturin. Untung aku ora mati kok. Sobek di sini kepalanya." Alek cerita semua lagi. Aku disiksa dan ngono dan tangan tanpa badan dan itu aku lihat jelas banget cengkeram mukaku. Itu aku dibentur-bentur sama meja dan habis itu aku nggak inget lagi. Udah. Aku langsung kejoprak, aku nggak inget meneh. Opo sing terjadi sama aku, opo segala macam aku udah nggak inget. Tahu-tahu aku udah di sini. Sing gawa aku rene sapa? Yang bawa aku sini siapa tuh dan? Ada disuruh Om Dikin, ada temennya. Ya Allah, kok ngene yo? Aku akhirnya percaya. Kok ada setan ternyata yo. Kata si Alek. Ini masih bercanda karena Alek ini memang orangnya selengean yang kayak gitu. Dia baru percaya di rumah itu ada apa-apanya gitu. Teman mereka ini cerita ke saya. Jadi cerita ini bareng-bareng, mereka ini mungkin cerita bareng-bareng pas giliran telepon gitu kan ya. Mereka ini sambil cekakaan, mereka ini sambil ketawa-ketawa, maksudnya ingat kejadian itu gitu loh, Dan pas cerita ini bareng ke saya. Singkat cerita di sini Dani ini kayak penasaran, ya kan? Dani penasaran, pengen tahu apa yang terjadi sebenarnya dengan rumah itu. Karena apa? Pak Dikin ini di pressure sama Dani, nggak mau jujur sebenarnya ada apa segala macam. Nah, tibalah kedatangan omnya Dani. Dan singkat cerita ini Alek udah sembuh dan Alek nggak mau datang lagi ke rumah itu. Begitu juga Dani ini tinggal malah di kosan Alek, ya kan? Dan setelah itu beberapa hari setelahnya ini Dani ini dapat telepon dari Pak Dikin ngasih tahu kalau omnya ini datang. Nah akhirnya Dani datang ke rumah itu lagi. Ketemulah Dani dengan omnya. Kita sebut saja namanya Om Rudi, adik dari bapaknya Dani. Ketemulah Dani langsung ngomong, "Om Rudi, ya Dan, gimana Dan, katanya kamu kemarin-kemarin ada masalah."
Pak Dikin tadi udah cerita ke saya. Iya Om, saya pengen cerita. Ya udah, ayo cerita di rumahnya Pak Dikin aja. Jangan di rumah ini. Kamu harus tahu, biar kamu gak sembrono. Saya juga sedih lihat masuk ke dalam isinya botol minuman. Emang kamu sekarang minum minuman kayak gitu dan buat melas bapakmu. Ya Om, maaf Om, biasa teman-teman Om kalau datang kan pada bawa minuman Om. Ya Om gak seneng. Lain kali jangan seperti itu. Ya Om, maaf Om. Ayo kita ke rumahnya Pak Dikin. Nah, saat ke rumahnya Pak Dikin, ya kan, di ruang tamunya Pak Dikin, barulah omnya Dani cerita. Om Rudi ini cerita, kamu pengen tahu sejarah rumah itu? Ya Om, Bapak nggak pernah cerita Om. Dan Bapak ini nggak ngerti kalau saya nempatin di sini Om. Rencananya saya mau ngumpulin uang Bapak Om. Uang Bapak yang buat bayar kosan, mau buat saya usaha Om. Biar saya ini bisa bayar kuliah sendiri Om. Makanya saya nempatin di sini. Bapak memang nggak nyaranin saya tinggal di sini. Yang membuat saya bingung ini Om. Sebenarnya ada apa Om? Barulah di sini Om Rudi cerita. Nah, ceritanya seperti ini teman-teman. Gini Le, dulu nenek kamu itu ini ngelakuin pesugihan kandang kubra. Pesugihan Om? Simbang lah kok kayak pesugihan Om. Rungokno. Gini, dulu ceritanya mungkin ada kontrak antara nenek dan makhluk-makhluk seperti itu. Mungkin ada kontrak. Nah, saat kontraknya belum habis, ya, saat kontraknya belum habis, ini nenek udah meninggal terlebih dahulu. Oh gitu, kamu belum lahir. Nah, pada saat itu memang kekayaan nenek ini berlimpah dan orang-orang di sini tahu orang terkaya ini nenekmu. Ibuku. Pada saat itu setelah nenek meninggal, ini kakek berpesan. Kakek ini selalu berlawanan sama nenek. Yang Om tahu, yo Allahu alam saya nggak ngerti. Intinya kayaknya nenek justru malah menumbalkan kakek. Karena kakek ini selalu menentang. Kakek selalu menentang dan kakek ini sebelum kakek meninggal, ini menyuruh anak-anaknya semuanya ini pindah dari situ. Dan memang berpesan jangan sampai ditempati. Kalau ditempati akan terus minta korban. Entah kapan, karena yang tahu perjanjian kontraknya ini antara nenek dan makhluk-makhluk gaib itu. Nah, kakek berpesan seperti itu dan gak lama kemudian kakek meninggal. Akhirnya kita semua pindah. Pak Dikin ini kita pasrahin sebagai anak-anaknya. Akhirnya saya nyari orang yang untuk jaga ngerawat rumah ini. Yo, hitung-hitung buat kalau kangen, pengen ketemu keluarga, pengen lihat nenek, pengen lihat kakek, yuk datang ke sini. Tapi tidak untuk tidur, tidak untuk ditempati. Dan lagian, ini rumah. Berapa kali dijual ini nggak pernah laku. Ini kejadiannya sebenarnya nggak di Semarang sih. Ini ibarat kata buat ini aja ya, yang buat disamarkan gitu kan. Pada saat itu, Om Rudi pun menjelaskan, dulu pernah ada yang ngontrak Le. Ini satu keluarga ngontrak. Dan baru tinggal 3 hari. Satu keluarga ini melakukan perjalanan kemana? Kecelakaan semua, meninggal. Nah, pada setelah itu nggak ada lagi orang yang mau ngontrak di situ. Oh gitu Om. Jadi dulunya itu Om. Kalau saya sendiri ini nggak diliatin apa-apa kok Om. Yang diliatin ini pacar saya, Alex, teman saya. Nah mungkin Le, kamu itu kan cucunya Mbah. Karena kamu mungkin masih ada darah, Mbah ini nggak pengen kamu di situ mungkin. Karena Mbah nggak pengen terjadi apa-apa sama kamu. Dan akhirnya Dani pun tahu. Dan setelah itu, Dani ini cerita kalau Alex sempat ngacak-ngacak tempat di mana yang kamar ada penuh dengan klinik-klinik segala macam, keris-keris segala macam di situ. Akhirnya Om Rudi ngomong, ya udah, nanti tak nyuruh orang untuk beresin lagi. Setelah itu Dani pun paham dan nggak akan tinggal di situ lagi. Mungkin kalau main untuk nostalgia segala macam di situ, karena untuk foto-foto bagus banget. Bahkan sering sampai sekarang katanya tempat itu, rumah itu sering buat prewed, apa-apa segala macam, disewa untuk prewed, foto-foto segala macam. Karena memang tempatnya bagus banget, tapi nggak ditempatin, hanya dirawat aja. Dan akhirnya Dani pun cerita ke Alex. Dani cerita tadi Om menceritakan kayak gini, ternyata rumah ini bekas pesugihan nenekku. Alex kaget dan nggak lagi ke situ. Singkat cerita, berapa bulan kemudian pas waktu pulang, Dani pun cerita ke bapak ibunya. Diceritakanlah semuanya.
seperti ini Bu, seperti ini, seperti itu. Bapaknya pun menceritakan sama dengan versinya Om Rudi. Kenapa waktu Dani ini menunjuk satu kota itu untuk kuliah gitu kan, kita sebut saja Semarang gitu kan, bapak ibunya Dani ini kayak saling tatap-tatapan, Semarang nih, nggak salah gitu kan, maksudnya dia ini sebenarnya ada sesuatu hal, ada cerita loh gitu, cuma nggak diceritain ke anaknya. Itulah kisah bener-bener mengerikan, kisah teror yang sangat seram sekali. Dan sampai sekarang rumahnya ini hanya masih untuk prewed gitu aja sih, orang foto-foto di depan-depan rumah, nggak di dalamnya ya, di depan-depan rumahnya ada orang prewed nyewa di situ, dan uangnya ini memang dikelola oleh Pak Dikin. Itulah kisah dari yang kita sebut saja Mas Dani dan teman-temannya. Waktu ngirim cerita ke saya ini, mereka ini rame-rame, saya denger kayak, lu aja yang cerita, kamu aja yang cerita, ya ini ceritanya loh Mas, ini sambil bercanda ceritanya, tapi ngena banget ke saya. Awalnya ini saya baca karena ceritanya ini, aduh ini gimana sih maksudnya, ini maksudnya gimana. Nah akhirnya saya telepon. Ketika saya ini nggak paham dengan cerita itu, ini saya telepon. Tapi kalau udah paham dengan ceritanya, ini nggak perlu saya telepon, udah aman nih, paham nih gitu. Itulah kisahnya, dan banyak edukasi di sini. Yang baik diambil, yang jelek buruk buang gitu. Dan ketika kita nemuin hal-hal yang seperti itu, kayak si Alex sih, jangan sampai, ya namanya rumah ya, jangan sampai buat mabuk-mabukan segala macam gitu kan ya, nggak baik juga gitu kan ya. Iya mabuk aja udah nggak baik, apalagi mabuk di rumah gitu kan ya, kan kayaknya kok gimana sih gitu kan. Langkah baiknya jangan ditiru ya. Nah, Mas Alex juga ngomong ke saya, itu Mas tambahin Mas, saya juga udah nggak mabuk-mabukan lagi Mas, udah tua kayak gini Mas gitu. Oh ya udah, ini saya sampaikan ini karena kisah ini udah lama banget. Dan di sini kalau saya ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya. Saya menyampaikan dengan sesuai apa yang dikirimkan oleh pengirim cerita. Buat teman-teman yang mau ngirim cerita masih bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinju, atau kalian bisa kirim ke WA saya 085870433336. Tiganya 4 kali. Nah, ini lihat ya di layar. Yuk lihat di layar. Oke, nah ini di save nomornya biar kalian lebih kenal deket sama saya juga ya. Dan cara ngirim ceritanya seperti ini nih. Nah, per paragraf kirim, per paragraf kirim, per paragraf kirim. Oke. Jadi penghafalannya saya ini gampang, mempermudah dan mempercepat cerita kalian saya tayangkan gitu. Dan buat teman-teman yang ceritanya belum saya tayangkan apa-apa, mungkin karena ceritanya ini kurang jelas gitu, kurang jelas, tumpuk-tumpukan ceritanya banyak banget. Alangkah baiknya seperti tadi contohnya. Oke, udah. Dan saya mohon undur diri, dan saya ini berdoa mudah-mudahan semua teman-teman penikmat channel Rian Agus Widodo ini selalu diberi kesehatan, selalu dilancarkan usahanya, yang pasti dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Ada di antara kita.